Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Nur Fauziana, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, jurusan Computer Science, dengan NIM 27025104004. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang saya dan kelompok kerjakan untuk mata kuliah karakter building. Proyek kami berfokus pada isu penggunaan styrofoam di makanan oleh pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, kelompok 2 mata kuliah karakter building kewarganegaraan, yang berjudul Sosialisasi Bahaya Styrofoam dan Pengenalan Alternatif Meal Box bagi UMKM Kuliner. Seperti yang kita ketahui, penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan oleh UMKM kuliner masih sangat umum ditemui karena dianggap murah dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, styrofoam mengandung senyawa stirena yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jika terjadi migrasi ke dalam makanan. Dari perspektif lingkungan, styrofoam merupakan material yang sangat sulit terurai, membutuhkan waktu hingga ratusan tahun, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencemaran tanah dan perairan, serta merusak ekosistem. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDG ke-13 terkait penanganan perubahan iklim. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan 3 pertanyaan penelitian utama. Pertama, mengapa UMKM masih menggunakan styrofoam? Kedua, apa saja tantangan dalam beralih ke kemasan ramah lingkungan? Ketiga, bagaimana mensosialisasikan solusi yang tepat bagi mereka. Temuan kami menunjukkan bahwa styrofoam masih menjadi pilihan utama bagi banyak UMKM. Hal ini karena styrofoam dianggap praktis, ringan, mudah digunakan, dan harganya relatif murah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran akan dampak negatif styrofoam bagi lingkungan dan kesehatan juga mulai meningkat. Menariknya, beberapa pelaku UMKM kini mulai mencoba atau bahkan sudah beralih menggunakan meal box. Ini mereka lakukan sebagai alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan, meskipun sebagian masih dalam tahap uji coba. Menariknya, respon pelanggan terhadap penggunaan meal box ini umumnya sangat positif. Kami tidak menemukan adanya keluhan. Bahkan beberapa UMKM melaporkan adanya peningkatan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan terhadap usaha mereka. Namun, upaya peralihan ke kemasan ramah lingkungan ini menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah harga kemasan alternatif yang cenderung lebih mahal, ketersediaan pemasok yang mungkin belum seluas styrofoam, serta perlunya penyesuaian dalam operasional usaha UMKM. Sebagai solusi, pertama, kami mengusulkan metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan secara fleksibel. Ini bisa melalui platform digital untuk jangkauan yang lebih luas, ataupun secara langsung. Kami juga akan menyediakan informasi lanjutan seperti pamflet, video pendek, atau membentuk grup diskusi yang dapat menjadi sumber edukasi berkelanjutan bagi para pelaku UMKM. Selanjutnya, untuk memperluas jangkauan program, kami melihat pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dan juga startup eco-packing. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan subsidi bagi UMKM yang beralih ke kemasan ramah lingkungan. Selain itu, kami juga menekankan perlunya monitoring pasca sosialisasi untuk mengukur efektivitas program secara menyeluruh. Secara pribadi, proyek ini menjadi perjalanan pembelajaran yang sangat menyentuh. Bertemu langsung dengan para pelaku UMKM membuka mata saya akan realitas di lapangan. Tantangan sehari-hari, juga semangat juang dan ketangguhan yang luar biasa. Saya memetik pelajaran berharga. Perubahan sekecil apapun sungguh mungkin terjadi jika solusi yang kita hadirkan benar-benar menjawab kebutuhan mereka, relevan dengan kondisi usahanya, dan tentu saja terjangkau. Respon positif dari sebagian UMKM menjadi secercah harapan dan bukti nyata keterbukaan mereka terhadap inovasi. Lebih dari itu, proyek ini mengasah kepekaan saya akan kekuatan komunikasi yang tulus dan empatik, menyampaikan ide
Untuk mengubah kebiasaan membutuhkan lebih dari sekedar informasi yang jelas. Ia butuh hati yang mau mendengar dan membangun pemahaman bersama. Pengalaman ini sungguh menggugah semangat saya untuk terus berkontribusi dalam upaya berkelanjutan. Sekecil apapun peran yang bisa saya jalani, saya semakin percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dengan konsisten dan bersama-sama akan membawa dampak besar bagi lingkungan dan masa depan yang kita impikan. Sebagai kesimpulan akhir, pertama, penggunaan styrofoam masih dominan di kalangan UMKM kuliner karena faktor ekonomis dan kepraktisannya, meskipun kesadaran akan dampak negatifnya kini mulai tumbuh. Kedua, kami menemukan adanya respons yang positif dari pelanggan terhadap penggunaan kemasan alternatif seperti mealbox. Ketiga, UMKM masih menghadapi tantangan terkait biaya dan ketersediaan dalam beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Keempat, solusi yang kami tawarkan meliputi sosialisasi yang efektif, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan startup, eco-tagging, serta perlunya monitoring yang berkelanjutan. Dan terakhir, kami meyakini bahwa melalui edukasi yang tepat dan penyediaan solusi yang praktis, UMKM dapat didorong untuk mengadopsi praktik usaha yang lebih bertanggung jawab dan turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian pemaparan saya mengenai hasil proyek kelompok kami. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya sosialisasi bahaya styrofoam dan pengenalan alternatif mealbox bagi UMKM kuliner. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan bimbingan Bapak Ibu dosen selama proses pembelajaran mata kuliah ini.